Seperti yang terjadi di edisi sebelumnya, Black Canary akhirnya harus berpisah dengan Arsenal dan Chrysaor karena mereka memiliki tujuan masing-masing untuk menyelamatkan orang yang mereka sayang. Petunjuk Arsenal dan Chrysaor untuk menemukan putri mereka adalah dengan menyusup ke markas rahasia bawah laut milik Amanda Waller. Namun sayangnya mereka ketahuan pula dan langsung ditembak mati oleh Amanda Waller. Sementara itu, Green Arrow yang berhadapan dengan Robert Merlin akhirnya dapat keluar dari aliran waktu time stream berkat bantuan Lian Harper dan Connor Hawke yang menyusul kemudian. Meskipun mereka akhirnya sudah kembali, namun Lian Harper merasakan yang aneh untuk kedua orang tuanya. Padahal dia tidak tahu yang sebenarnya kedua orang tuanya itu baru saja tewas ditembak mati oleh Amanda Waller. Dan cerita pun akhirnya berlanjut di edisi ini. Temukan jawaban yang sebenarnya. Apakah Roy Harper dan Jed Nguyen benar-benar tewas? Ya, inilah ulasan cerita video komik Dawn of DC Green Arrow volume yang ke-7 edisi yang ke-7. Semoga kalian suka. Yeah. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat dan makin sukses setiap harinya. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia untuk hadir di video ini. Kepada yang belum subscribe, ayo dong berikan dukungan kalian dengan berlangganan ke channel kita tercinta ini, DC Indonesia. Hanya dengan menekan tombol subscribe-nya saja, tidak lebih dari itu. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe, kalian sangat luar biasa. Cerita ini dibuka dengan menampilkan Green Arrow alias Oliver Queen, yang mana dia mengenang masa lalunya bersama tim Justice League dari setiap zaman. Bergabung dengan Justice League bukanlah kebahagiaan semata. Meskipun dia bukanlah founding tim pahlawan super dunia, setidaknya mereka adalah tim keluarga menurutnya. Mereka sudah banyak sekali menyelamatkan dunia sehingga tidak bisa dia hitung entah berapa yang dia ingat. Namun yang jelas saat ini dia sudah kembali ke bumi asalnya setelah melewati beberapa peristiwa yang sebelumnya, masuk ke semesta lain ke semesta yang lainnya. Yang penting di saat ini untuk bertemu kembali dengan Justice League adalah tujuannya agar bisa berkumpul kembali dengan mereka. Namun ternyata ketika dia tiba di Hall of Justice yang sudah tidak terawat, lagi pula semua orang yang ada di sana tidak ada dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia menjadi heran dan bertanya-tanya kemana mereka semua. Ternyata Justice League sudah lama dibubarkan. Dia bertemu dan bertanya dengan Batman kenapa semua ini bisa terjadi. Batman mengira Dinah sudah menyampaikan kepadanya meskipun berita pembubaran Justice League tidak sampai di telinganya. Untuk meyakinkan berita yang tidak dipercayainya ini, maka dia pun bertemu satu persatu para pahlawan Justice League, dimulai dari Superman yang sedang menyelesaikan kebakaran di Metropolis. Superman mengatakan memang benar demikian, Justice League telah dibubarkan karena saat inilah regenerasi muda untuk mengatasi masalah dunia. Ya, mereka adalah Titans. Karena para Titans sangat banyak membantu selama peristiwa Dark Crisis. Superman juga menjelaskan tentang gedung Supercorps yang direstui Superman sendiri karena Lex Luthor lah yang menjadi pimpinan organisasi tersebut. Begitu juga dengan Wonder Woman yang memberitahunya bahwa Amanda Waller telah kembali dari bumi ketiga dan berada dalam posisi pemerintahan yang sangat kuat. Mereka menyebutnya The Wall. Dan sekarang mantan para pahlawan Justice League masing-masing sibuk fokus pada keluarga, kepahlawanan solo atau kepentingan lainnya, seperti Aquaman yang sering bersama putrinya Andrina Kari, Zatanna yang sibuk dengan kepahlawanan solonya, dan begitu juga dengan yang lainnya, The Atom dan Detective Jim. Sebenarnya dalam ketidaktahuannya Oliver Queen ada beberapa peristiwa yang tidak diketahuinya. Selain Titans menjadi tim pahlawan utama dunia, Barry Allen juga pensiun sebagai The Flash dan Wally West lah yang menjadi Flash utama. Black Canary bergabung kembali dengan Birds of Prey dan melakukan perjalanan ke Themyscira untuk menyelamatkan Sin. Hawkgirl menjadi Knights of the New World. Batman dan Catwoman bertarung satu sama lain pada peristiwa The Gotham War. Saat ini yang menjadi teman curhatnya adalah Hal Jordan. Tentu saja menurutnya Hal Jordan mengatakan kepadanya semuanya sudah berubah dan berharap agar Oliver kembali ke
ke grupnya lagi, yaitu tim Arrow. Mereka juga membahas Teen Lantern yang dijelaskan Hal Jordan dia adalah sidekick Green Lantern Simon Best dan John Stewart. Pembicaraan mereka terputus karena Hal Jordan akan menyelesaikan masalah alien Khons. Hal Jordan pun meminta Green Arrow untuk dapat membantunya. Beberapa saat kemudian, Green Arrow kembali ke markas rahasianya. Di sana ada Connor Hawke yang ternyata diam-diam telah memantau interaksi para pahlawan dan memberitahu ayahnya bahwa setiap orang adalah diri mereka sendiri dan mereka hampir pasti berada dalam realitas mereka sendiri. Oliver Queen pun menjelaskan kepada putranya bahwa pembubaran Justice League tidak masuk akal dan ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi dan semuanya kembali ke Amanda Waller. Apa nih sebenarnya kesepakatannya dengan Merlin? Pertanyaan itulah yang harus dia cari tahu sebenarnya. Oliver juga mengatakan kepada putranya menemukan Roy Harper adalah menjadi prioritas utama mereka. Tetapi karena Roy Harper saat ini telah menghilang ketika mencari Amanda Waller, jika mereka menemukannya maka hal ini ada kaitannya dengan Amanda Waller. Tapi tanpa disadari mereka nih, di atap ruangan ada sosok yang mengintip. Ternyata itu adalah onomatopoeia yang sedang mengawasi mereka melalui jendela sambil mengatakan hancur, dan cerita pun bersambung. Nah, bagaimana menurut teman-teman mengenai cerita komik ini? Silahkan tulis pendapat teman-teman ya. Subscribe bagi yang belum dan sampai jumpa kembali pada edisi yang selanjutnya, yaitu edisi yang ke-8. Bye.